Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada hingga saat pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebab mari kita mau sama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang heran. Kami bersyukur buat setiap kasih setiamu di dalam hidup ini ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Allah dan kami mau mempergunakan kesempatan kebaikan Allah dengan sebaik-baiknya. Pagi hari ini kami akan membuka hati kami buat firman Allah. Layakkan, sucikan, kuduskan setiap hati dan kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Menyimpang. Dan kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Salomo adalah seorang raja yang dikenal karena hikmatnya yang luar biasa. Tuhan mengaruniakan kepada Salomo hati yang bijaksana. Tuhan mengaruniakan juga kepada Salomo kekayaan. Tuhan juga mengaruniakan kepada Salomo kehormatan. Tetapi sungguh sangat disayangkan. Karena apa? Karena di akhir hidup Salomo, ia tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, Salomo mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salomo telah menyimpang dari jalan-jalan Allah. Salomo telah menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga firman Allah tadi berkata, Tuhan menunjukkan murkanya. Penyimpangan Salomo tentunya tidak terjadi begitu saja. Penyimpangan Salomo tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi secara perlahan. Penyimpangan Salomo itu diawali dari hatinya. Yakni ketika hatinya mulai terpikat, hatinya mulai tergoda oleh istri-istrinya yang tidak takut akan Tuhan. Ketika hatinya ini mulai berpaut ya kepada istri-istrinya yang menyembah berhala, sehingga hal itu membawa Salomo pula ada di dalam penyembahan berhala. Salomo menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Salomo menyimpang dari kehendak-kehendak Tuhan. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah mengaruniakan hikmat kepadanya. Tuhan yang telah memberikan kekayaan, memberikan kehormatan, kebijaksanaan kepadanya. Karena apa? Karena Salomo tidak menjaga hatinya untuk tetap murni dan kudus di hadapan Tuhan. Salomo memberi kesempatan, Salomo memberi peluang terhadap dosa yang dianggapnya kecil, dosa yang dianggapnya sepele. Dan apa yang dianggapnya kecil itulah, yakni mengikuti kemauan istrinya, ya, mengikuti istrinya masuk di dalam penyembahan berhala, sehingga perlahan namun pasti hal itu membawa Salomo pada kebinasaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara, ketika kita mulai berkompromi ya
dengan dosa. Mungkin itu berawal dari hal-hal kecil, hal-hal yang tidak kita anggap, hal-hal yang sepele, ya. Maka secara perlahan namun pasti itu akan membawa saya dan saudara semakin jauh, jauh dan jauh dari Tuhan, ya. Hal-hal kecil apa yang telah, hal-hal kecil apa yang sedang membawa kita menyimpang dan jauh dari jalan-jalan Tuhan di hari-hari ini, ya. Hal-hal kecil apa yang membawa kita tidak lagi setia kepada Tuhan? Berkatkah? Kedudukankah? Kehormatankah? Pekerjaankah? Pergaulankah? Atau yang lainnya? Jikalau di hari-hari ini tanpa sadar mungkin kita sudah mulai menyimpang dari jalan-jalan Allah, kita mulai menjauh dari kehendak Allah, mari berbalik kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Karena apa? Karena tangannya yang penuh dengan kasih itu setia menanti, menunggu kedatangan saya dan saudara kembali kepada Dia. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami untuk kami tidak berkompromi dengan hal-hal yang bukan dari Allah. Sekalipun itu mungkin hal-hal yang kami anggap kecil, hal-hal yang kami anggap sepele. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap memiliki hati yang murni, hati yang kudus, sehingga Tuhan kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tetapi kami boleh tetap setia di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Bapa yang baik, tolong kami di sepanjang hari ini dengan segala hal yang akan kami lakukan, dengan segala hal yang akan kami kerjakan. Biarlah semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Allah saja. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.